Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar semuanya, Nanda? Alhamdulillah baik, Bu. Apakah udah sarapan? Sudah, Bu. Ibu lihat kelas kita sudah bersih. Selanjutnya Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Yang pertama, Rahma. Hadir, Bu. Hana. Hadir, Bu. Anissa. Hadir, Bu. Kita mulai dengan membacakan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Hana. Baik, Bu. Surat pendek, Bu. Ya, sudah pendek aja. Surat Al-Fil ya, Bu. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Semoga dengan apa yang dibacakan ayat suci Al-Quran tadi, semoga pembelajaran kita lancar dari awal sampai akhir. Amin. Baik, Ibu akan membaca tujuan pembelajaran yang pertama. Yang pertama yaitu kita mempelajari mengenai Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu adalah khalifah pertama yang datang setelah Nabi wafat. Jadi di situ kita bisa menjadikan Khulafaur Rasyidin itu sebagai dasar kepemimpinan bagi negara kita maupun negara-negara lainnya. Baik, yang pertama Khalifah Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar biografi beliau yaitu nama lengkapnya Abdullah bin Abdul Kufah At-Tamimi. Abu Bakar ini adalah orang yang pertama masuk Islam atau yang dijuluki dengan As-Sabiqun Awwalun. Abu Bakar ini nama beliau kan Abu Kufah. Jadi setelah masuk Islam nama beliau itu Abu Bakar. Dan setelah Abu Bakar dekat dengan Rasul atau menjadi sahabat Rasulullah, Nabi memberi namanya atau gelarnya As-Siddiq. Apa itu As-Siddiq? As-Siddiq berarti benar. Beliau adalah orang yang paling benar dan jujur dalam menghadapi dakwah. Beliau adalah pengikut dakwah Nabi baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi. Yang selanjutnya yaitu cara terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq. Cara terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq ini melalui musyawarah. Setelah Rasul wafat, umat Islam itu sangat kacau, sangat gempar dengan suasana Rasulullah itu wafat karena tidak yakin dia kalau Rasulullah itu akan meninggal. Jadi di situ dikumpulkanlah umat Muslim ini di Sakifah Bani Saidah. Apa itu Sakifah Bani Saidah? Sakifah Bani Saidah itu adalah seperti lapangan untuk berkumpulnya umat Islam. Di lapangan tersebut dia memutuskan untuk memilih dewan yang akan menjadi pengganti Rasulullah. Jadi di sanalah ada 2 golongan. Yang pertama golongan Muhajirin dan golongan Ansar. Yang pertama orang Muhajirin ini kaum Muhajirin ingin membaiat kaumnya sendiri untuk menjadi khalifah. Yang Ansar kayak begitu pun. Jadi yang terpilih adalah itu di golongan Muhajirin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Abu Bakar terpilih? Karena Abu Bakar adalah sahabat setia Nabi dan beliau adalah pengikut Rasulullah ketika
rasul dakwah. Jadi di sana Abu Bakar bisa dijadikan patokan untuk meneruskan kemajuan peradaban Islam selanjutnya. Yang selanjutnya setelah Abu Bakar terpilih jadi itu, jasa-jasa Abu Bakar yang pertama jasa-jasanya menumpas kaum murtad yang sengaja merusak Islam. Yang kedua, menumpas orang yang enggan membayar zakat. Kebetulan pada masa Abu Bakar menjabat itu orang tidak mau mengeluarkan zakat, jadi ditumpaslah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, mengumpulkan atau membukukan Al-Quran. Yang kelima, menyatukan wilayah Arab di bawah panji-panji Islam. Yang keenam, melakukan perluasan wilayah Islam yaitu di Syria atau di Sam. Yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini juga sahabat Nabi, tetapi awalnya Umar bin Khattab tidak memeluk Islam. Umar bin Khattab itu adalah orang yang sangat berani, yang sangat pangkang, atau yang sangat ditakuti dan disegani oleh sukunya sendiri. Jadi nama lengkapnya Umar bin Khattab bin Nufail, yang berasal dari suku Adi yang terpandang mulia. Dulunya Umar bin Khattab ini tidaklah takut dengan siapa saja. Beliau adalah tipe orang yang suka berjudi, mempermainkan wanita, dan bahkan membunuh anak perempuan. Jadi Umar bin Khattab masuk Islam ketika ia orang-orang menyebut kalau adiknya itu masuk Islam, tidak salah, nama adiknya itu Fatimah. Jadi Fatimah masuk Islam, pulanglah Umar bin Khattab ini ke rumahnya. Lalu ia mendengarkan Fatimah itu Membaca Al-Quran. membaca Al-Quran. Jadi tersentuhlah hatinya untuk memeluk Islam. Di sana dia mulai belajar demi belajar, dan akhirnya dia bisa mengembangkan semua ilmu yang diajarkannya, dan melakukan atau mendalami ilmu-ilmu agama yang ada. Umar bin Khattab ini dipilih langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq saat Abu Bakar jatuh sakit. Lalu setelah Abu Bakar wafat, Umarlah yang akan menggantikan saya, karena Umar itu adalah yang berhak menggantikan saya, kata Abu Bakar. Jasa-jasa yang dilakukan oleh Umar, yang pertama, perluasan wilayah Islam. Yang kedua, menetapkan aturan pembagian warisan. Yang ketiga, pengangkatan para hakim. Yang keempat, pemakaian cambuk dalam melaksanakan hukum badan, atau seperti rajam maupun rajam yang ada di pembelajaran fikih itu. Yang kelima, pemungutan zakat atas kuda yang diperdagangkan. Yang keenam, jasanya yaitu menetapkan atau membuat kalender hijriah. Itulah jasa yang ada pada Umar bin Khattab sampai hari detik ini. Yang selanjutnya, Umar bin Khattab juga menambahkan kalimat as-salatu minan naum pada salat subuh, atau pada bacaan azan salat subuh. Yang khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini nama lengkapnya Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah dari suku Quraisy. Utsman ini terkenal sangat dermawan. Bahkan Umar ini adalah khalifah yang paling kaya. Julukan dari Utsman bin Affan ini yaitu Zun Nurain, yaitu dua cahaya. Kenapa dijuluki dengan Zun Nurain? Karena Utsman ini menikahi dua putri Rasulullah, yang pertama Ruqayyah dan yang kedua Ummi Kalsum. Jadi Utsman bin Affan ini adalah khalifah yang paling kaya dan yang paling dermawan. Bahkan dengan kedermawanannya, Utsman pernah menyumbangkan 950 ekor unta dan 70 kuda, dan ditambah dengan uang dinar.
cara pemilihan Utsman bin Affan ini melalui Dewan Formatur yang dikepalai oleh 6, tapi yang saya bacakan aja tiga ya. Yang pertama Ali bin Abi Thalib, yang kedua Utsman bin Affan, yang ketiga Abdurrahman bin Auf. Nah, ini yang jasa-jasa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Yang pertama, merenovasi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu adalah makam Rasulullah. Jadi di sana ada juga masjid. Jadi masjid itu diperbaharui oleh Utsman bin Affan, dan sampai akhir ini itulah bangunan yang bisa dimanfaatkan oleh umat manusia saat dia pergi berhaji. Yang kedua, jasa Utsman bin Affan ini yang kedua membuat mazhab Utsmani yang terkenal. Nah, jadi jasa Utsman bin Affan ini sangat besar pada kita semua, yaitu melakukan pembukuan Al-Quran. Yang kita rasakan saat ini, yang kita baca itu adalah jasa-jasa dari Utsman bin Affan. Awalnya Al-Quran itu letaknya itu tidak teratur, ada yang di pelepah kurma, di batu, bahkan dibelek-belekkan. Jadi di sana Utsman mengumpulkan, dan ia teringat bahwa para penghafal Al-Quran itu sudah banyak yang wafat. Jadi berencanalah Utsman bin Affan untuk mengumpulkan Al-Quran tersebut menjadi sebuah mazhab. Jadi itu yang kita baca sekarang adalah jasa-jasa beliau. Yang ketiga, membentuk angkatan laut yang kuat. Utsman bin Affan ini juga terkenal dengan berdagang. Jadi dalam berdagang itu Utsman bin Affan ingin membentuk angkatan laut yang luas, seperti dari Mekah ke Sam atau ke Baghdad dan ke Damaskus. Yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini adalah nama beliau Haidar bin Abu Thalib. Haidar bin Abu Thalib. Dan beliau tidak ingin dipanggil Haidar. Ali ini hanya ingin dipanggil Ali bin Abi Thalib saja. Mengapa? Ali bin Abi Thalib ini anak dari Abu Thalib. Abu Thalib itu adalah Paman Nabi Muhammad. paman dari Nabi. Berarti Ali bin Abi Thalib ini dan Nabi saudara sepupu. Jasa-jasa yang itu pada Ali tersebut, Ali dipilih melalui pembaiatan setelah Utsman bin Affan ditikam oleh Abu Muljam. Ibnu Muljam. Nah, setelah itu dibaiatlah Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah yang terakhir. Nah, setelah di khalifah itu Ali bin Abi Thalib melakukan jasa-jasanya, yaitu menumpas atau mengambil kembali pada zaman Utsman bin Affan dulu. Beliau melakukan politik nepotisme. Nepotisme itu apa? Nepotisme adalah lebih mengutamakan keluarga daripada masyarakatnya. Jadi di situ jasa Ali bin Abi Thalib ini sangatlah besar untuk mengambil pemerintahan tersebut. Yang kedua jasanya yaitu Ali ini adalah orang yang terkenal dengan angkatan peperangan. Jadi di situ Ali banyak membawa angkatan-angkatan atau pasukan-pasukan untuk berperang dan untuk mengembangkan wilayah Islam. Nah, itulah materinya. Apakah ada Ananda yang ingin bertanya? Izin bertanya, Bu. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq kan salah satu jasanya ialah menumpas orang-orang yang ingkar membayar zakat. Mengapa orang-orang tidak mau membayar zakat pada masa itu, Bu? Nah, baik anak-anak, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Rahma tadi. Mengapa orang enggan membayar zakat pada masa Khalifah
Abu Bakar As-Siddiq. Karena orang beranggapan zakat itu hanya dibayar ketika Rasulullah masih hidup. Nah, setelah Rasulullah wafat, zakat itu tidak ada lagi atau dihapuskan. Makasih, Bu. Ya, nah, apakah Anda ada lagi yang ingin bertanya? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, kalau Anda sudah paham, baik, Ibu akan menyimpulkan materi yang Ibu jelaskan tadi. Baik, Bu. Nah, Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu adalah khalifah yang pertama setelah berdiri setelah Rasulullah wafat. Khalifah itu ada 4. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq melalui musyawarah di Sakifah Bani Sa'idah. Jasa-jasa beliau menumpas kaum murtad, menumpas kaum pembangkang, mengumpulkan atau membukukan Al-Quran. Yang kelima, yang selanjutnya menyatukan wilayah Arab di bawah panji-panji Islam. Yang kedua, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dipilih langsung oleh Abu Bakar saat Abu Bakar jatuh sakit. Jasa-jasa Umar yaitu perluasan wilayah Islam, menetapkan aturan pembagian warisan, pemungutan zakat atas kuda-kuda yang diperdagangkan, menambahkan kalimat azan atau dengan sebutan as-salatu khairun minan naum. Yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan diberi julukan Dzunurain yang artinya 2 cahaya. Beliau menikahi 2 putri Nabi, Ruqayyah dan Ummi Kalsum. Nah, itulah disebut dengan Dzunurain. Jasa-jasa beliau merenovasi Masjid Nabawi, membuat mushaf Utsmani yang terkenal, membentuk angkatan laut yang kuat, dan memperluas kekuasaan Islam. Yang selanjutnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini adalah putra dari Abu Thalib atau pamannya Nabi. Ali bin Abi Thalib ini menikah dengan anak Nabi yaitu Fatimah Az-Zahra atau putri kesayangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jasa-jasa beliau yaitu jasa-jasa Ali bin Abi Thalib ini mengganti pegawai yang kurang. Pegawai-pegawai yang telah melakukan nepotisme dan mengambil pemerintahan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan selama ini yang hanya untuk keluarga saja diberikan. Nah, sekianlah materi dari Ibu dan Anda semuanya. Minggu depan kita kuis ya anak-anak. Baik, Bu. Nah, tugas minggu depan kuis dan merangkum semua apa yang Ibu jelaskan tadi pada besok dikumpulkan. Merangkum itu di double folio Ya, Bu. dan dikumpulkan pagi. Ibu tunggu di meja. Baik, Bu. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.